dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 10 April, judulnya Ular Naga. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 5 ayat 13. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Masalah penyembahan adalah subjek utama dalam kitab Wahyu. Pelaku dan pendukung sistem penyembahan yang salah diidentifikasi sebagai naga. Ditulis dalam Wahyu 13 ayat 2-4. Dan gambaran seperti ular dari kerub yang jatuh ini bukanlah kebetulan. Itu dengan jelas mengarahkan kita kembali ke Taman Eden, di mana seekor ular memasuki Firdaus dan membujuk Adam dan Hawa untuk mengikutinya memberontak melawan Sang Pencipta. Kejadian 3 ayat 1-5 perlu dibandingkan dengan Wahyu 12 ayat 1-9. Perhatikan tema umum di setiap perikop. Rincian yang ditemukan dalam pendahuluan tentang ular dalam Kejadian membantu kita memahami beberapa masalah yang sebelumnya menuntun kepada peperangan di surga yang disebutkan dalam Wahyu. Ada dua catatan dalam kitab suci di mana iblis menyesatkan seluruh dunia. Dalam Kejadian, pada saat hanya ada 2 orang yang hidup, dan kemudian dalam catatan yang diberikan dalam Wahyu 12 dan 13, di mana iblis diidentifikasikan sebagai yang menyesatkan seluruh dunia, ditulis dalam Wahyu 12 ayat 9. Dan sebagai yang memungkinkan kekuatan binatang dari dalam laut, sehingga seluruh dunia heran dan mengikutinya, ditulis dalam Wahyu 13 ayat 2 dan 3. Salah satu tema yang ditemukan dalam nubuatan Alkitab adalah sifat pertentangan besar yang tidak berubah. Karakter dan firman Tuhan tidak berubah. Begitu pula ambisi iblis. Sifat pertentangan besar tidak berubah. Jadi, kita memiliki titik acuan yang jelas dalam nubuatan kitab suci, sehingga kita, umat Kristen, dapat menyaring tren dan mulai mengenali di mana letak jebakan-jebakan rohani itu. Tuhan akan selalu menjadi dirinya sendiri, dan hal yang sama berlaku untuk iblis. Iblis mungkin memakai 1000 penyamaran, tetapi ribuan tahun sejarah manusia yang jatuh ditambah dengan skenario nubuatan yang dilukis dalam Wahyu menunjukkan bahwa iblis tidak pernah menyimpang dari rencana permainan yang dia gunakan di Eden. Allah telah menjanjikan kita hikmat dan pengertian, ditulis dalam Yakobus 1 ayat 5, dan dipersenjatai dengan kepastian kitab suci. Kita tidak perlu jatuh ke dalam kebohongan iblis, meskipun sayangnya begitu banyak yang jatuh dan begitu banyak mayoritas juga akan jatuh. Pertimbangkan bagaimana budaya berubah dari waktu ke waktu. Norma sosial juga berubah. Hal-hal yang dulunya dapat diterima menjadi tidak dapat diterima, dan sebaliknya. Mengingat bahwa isu-isu mendasar dan aktor-aktor dalam pertentangan besar tidak berubah, hal-hal apakah yang harus dipertimbangkan oleh seorang Kristen dalam mengkaji situasi budaya yang berubah? Misalnya, kebohongan awal yang diceritakan iblis seperti kamu tidak akan mati dan kamu akan menjadi seperti Allah. Hal ini
kita temukan juga dalam budaya kita sekarang ini. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Wahyu pasal 16. Tuhan memberkati kita semua.